Kembali lagi bersama saya Mitsao. Di sini saya akan uh, membuat video tentang uh, sebuah pembahasan mengenai rantai pasok. Sebelumnya di sini saya akan membuat video tentang untuk melengkapi UAS pada hari ini. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan rantai pasok tepung kelapa pada PT XYZ di Sulawesi Utara. Di sini ada yang pertama, latar belakang dari PT XYZ ini sendiri. Manajemen rantai pasok tidak hanya dianggap sebagai hal baru bagi perusahaan, dan banyak perusahaan yang telah menerapkan manajemen rantai pasok dalam bisnisnya untuk menambah efisiensi proyek logistik perusahaan. Tujuan dari manajemen rantai pasok yaitu meminimalisasi total biaya rantai pasok dalam pemenuhan kebutuhan tetap maupun tidak tetap, di mana total biaya yaitu biaya bahan baku dan biaya tambahan, biaya transportasi pengiriman, biaya fasilitas investasi, biaya produksi langsung dan tidak langsung, biaya persediaan, dan lain sebagainya. Dan supply chain management ini merupakan salah satu cabang ilmu manajemen produksi yang bermanfaat dalam dunia kerja yang dapat ditemukan dengan sangat mudah dalam implementasinya. Dan pentingnya pengelolaan rantai pasok ini dapat dimulai dari pemilihan supplier untuk penyedia bahan baku, proses produksi, dan inventory, hingga pemilihan untuk jaringan distribusi yang efisien. Semua dapat dipelajari dalam supply chain management. Sedangkan menurut penelitian Stefani, manajemen rantai pasok ini adalah sebuah sistem yang melibatkan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan akan produk tersebut, dan rantai pasok yang di dalamnya termasuk seluruh proses dan kegiatan yang terlibat di dalam penyampaian produk tersebut sampai ke tangan pemakai konsumen. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengelolaan rantai pasok ini sendiri. Yang pertama, ada proses bisnis dan ruang lingkupnya. Tahap pengelolaan permintaan perusahaan menganut pull-based system, di mana kegiatan produksi maupun distribusi produk didasarkan atas permintaan konsumen, bukan melalui peramalan. Namun, perusahaan tidak selalu menjalankan kegiatan produksi berdasarkan permintaan karena dalam sekali produksi dapat menghasilkan dua tipe tepung kelapa. Kondisi saat ini yaitu perusahaan harus menyeimbangkan antara jumlah permintaan dengan kapasitas produksi sehingga perusahaan dapat menerima semua permintaan yang ada. Konsumen yang berada di luar negeri biasanya melakukan pemesanan melalui email dengan cara forward booking. Setelah itu proses pemesanan selesai, dan bagian marketing di kantor pusat Manado ini memberikan informasi kepada manajer pabrik tentang jenis tepung yang dipesan, kuantitas yang akan dikirim, dan waktu pengiriman yang telah disepakati. Yang kedua, ada tahap pengadaan bahan baku. PT XYZ memasok bahan baku kelapa dari berbagai daerah yang tersebar di Sulawesi Utara, seperti Minahasa Utara, Minahasa Induk, dan Bolang Mongondo. Dalam hal ini memilih supplier bahan baku, PT XYZ melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui informasi tentang supplier, seperti keadaan lokasi dan gudang untuk bahan baku, kapasitas kelapa yang dapat dikirim pemasok, serta orang-orang yang dipekerjakan. Dan pihak perusahaan juga memberikan informasi tentang standar kualitas kelapa yang digunakan untuk diproduksi, seperti berat standar biji kelapa minimal 8 ons, dan biji kelapa tidak muda, serta tidak busuk dan tidak pecah. Dan yang ketiga, ada tahap produksi. Pada tahap produksi ini, PT XYZ memproduksi beberapa jenis tepung kelapa yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu granulate dan special cut. Jenis granulate dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu fine, medium, dan extra fine. Dan sedangkan special cut dibedakan menjadi dua tipe, yaitu chips dan fancy syrup.
Tipe medium merupakan tipe yang paling banyak dipesan oleh industri makanan dan khusus untuk special cut akan diproduksi jika ada pemesanan. Yang berikut ada tahap distribusi. Setelah tepung kelapa dinyatakan siap untuk diekspor, maka manajer pabrik akan memberikan informasi kepada bagian marketing dan diteruskan kepada bagian shipping yang berada di kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Tepung kelapa akan diangkut menggunakan kontainer untuk dibawa ke Pelabuhan Bitung. Seperti pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa tiap minggu perusahaan melakukan pengiriman 2-3 kontainer. Namun untuk saat ini, perusahaan hanya mengirim paling banyak 2 kontainer. Perusahaan dalam menjadwalkan pengiriman menyesuaikan dengan jadwal kapal yang akan berangkat untuk mencegah penumpukan di pelabuhan. Jarak antara pabrik dengan Pelabuhan Bitung yang cukup jauh menjadi pertimbangan perusahaan dalam hal mengirim produk. Sehingga perusahaan ini perlu tahu informasi untuk jadwal keberangkatan kapal secara akurat agar tidak terjadinya keterlambatan. Misalnya closing di Pelabuhan Bitung akan dilakukan pada hari Jumat, maka perusahaan tersebut harus mengantar produk dari pabrik pada hari Rabu atau Kamis yang selanjutnya akan langsung dikirim. Selanjutnya ada teknik pemilihan supplier. Pada teknik pemilihan supplier ini, pemilihan supplier pada PT XYZ sudah cukup baik. Karena setiap supplier yang akan memasok bahan baku harus melalui tahap wawancara, membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh perusahaan PT XYZ. Serta menjaga relasi yang baik dengan para suppliernya dengan mengadakan kunjungan setiap tahunnya. Aliran material dan aliran informasi yang dikelola oleh PT XYZ cukup baik dan setiap informasi pembelian, penjualan, pengiriman, dan keuangan berpusat di kantor pusat PT XYZ yang berada di Manado dan pabrik PT XYZ mengelola informasi tentang kuantitas bahan baku yang tersedia di gudang serta kondisi umum pabrik. Selanjutnya ada strategi rantai pasok yang dipilih untuk melakukan pembelian kepada supplier. Setelah pihak perusahaan dan supplier mencapai bentuk kerjasama yang disepakati bersama dan menandatangani kontrak tertulis, maka supplier dapat memasok kelapa ke pabrik PT XYZ dengan kuantitas kelapa yang dikirim sesuai dengan kemampuan supplier. Jika supplier tidak memasok bahan baku selama 1 tahun, maka supplier tersebut akan dikeluarkan dari daftar dan tidak dapat lagi memasok bahan baku ke pabrik PT XYZ. Setiap harinya perusahaan akan melakukan pemesanan bahan baku kepada beberapa supplier yang mempunyai persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi tepung kelapa sebesar 70 ton per harinya. Supplier yang sudah siap langsung mengirim bahan baku dari lokasinya ke pabrik menggunakan truk milik perusahaan atau milik supplier. Dan itu juga jika ada. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengiriman bahan baku tergantung pada jarak antara lokasi bahan baku dan pabrik. Waktu pengiriman bahan baku dari supplier ke pabrik dapat dilihat pada tabel kedua. Dan dalam hal ini, terdapat juga supplier yang tidak tepat waktu dalam mengirim bahan baku ke pabrik. Berikut adalah rantai pasok tepung kelapa. Yang pertama ada supplier. Supplier membeli kelapa dari beberapa petani kelapa yang berada di sekitar wilayahnya dengan kisaran harga beli 1.000 sampai 1.500 rupiah. Dan supplier bahan baku berasal dari daerah Tombatu, Kelabat, Dimembe, Kabima, Wori, Kamangta, Jalan Sea, Taratara, Sonder, Senduk, Dulodolu, Maelang, dan Molibago. Bahan baku kelapa dipasok setiap hari dan kuantitas pasokan tergantung pada kemampuan masing-masing pemasok, lalu didistribusikan ke pabrik untuk diproduksi. Yang kedua ada PT XYZ sendiri memiliki 2 lokasi yang berbeda. Kantor pusat PT XYZ terletak di Manado yang menangani bagian keuangan serta kegiatan pemasaran, pembelian, dan pengiriman. Sedangkan pabrik PT XYZ yang terletak di Minahasa Selatan yang khusus menangani bagian produksi tepung kelapa. Pelanggan melakukan pemesanan dengan bagian marketing di kantor pusat,
Dan setelah itu bagian marketing memberikan informasi tentang kuantitas dan jenis tepung kelapa yang dipesan, serta waktu pengiriman yang telah disepakati kepada manajer pabrik untuk dibuat jadwal produksinya. Yang berikut ada jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi ini berperan dalam proses pengiriman produk dari PT XYZ hingga kepada konsumen. Pengiriman tepung kelapa melalui Pelabuhan Bitung dan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan untuk dikirim ke berbagai negara tujuan ekspor. Jasa ekspedisi juga memberikan informasi tentang pergerakan barang kepada perusahaan serta memastikan barang dengan tepat waktu. Selanjutnya ada konsumen yang merupakan mata rantai terakhir dari rantai pasok tepung kelapa pada PT XYZ. Konsumen dari PT XYZ adalah perusahaan yang menggunakan tepung kelapa sebagai salah satu bahan baku untuk kebutuhan produksi. Perusahaan yang mengekspor tepung kelapa ke perusahaan-perusahaan di berbagai negara seperti Belanda, Belgia, Hong Kong, Australia, Selandia Baru, Italia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Angola, Jerman, Hungaria, India, Jepang, Malaysia, Polandia, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Singapura, Sri Lanka, dan Turki. Yang berikut ada distribusi. Setelah tepung kelapa dinyatakan siap untuk diekspor, maka manajer pabrik akan memberikan informasi kepada bagian marketing dan diteruskan kepada bagian shipping yang berada di kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Tepung kelapa akan diangkut menggunakan kontainer untuk dibawa ke Pelabuhan Bitung. Seperti di pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa tiap minggunya perusahaan akan melakukan pengiriman 2-3 kontainer, namun untuk saat ini perusahaan hanya mengirim paling banyak 2 kontainer. Perusahaan dalam menjadwalkan pengirimannya menyesuaikan dengan jadwal kapal yang akan berangkat untuk mencegah penumpukan di pelabuhan. Dan jarak antara pabrik dengan Pelabuhan Bitung yang cukup jauh menjadi pertimbangan perusahaan dalam hal mengirim produk. Sehingga perusahaan ini perlu tahu bahwa informasi untuk jadwal keberangkatan kapal secara akurat agar tidak terjadinya keterlambatan. Yang berikut ada infrastruktur teknologi informasi, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan dari rantai pasok daripada PT XYZ. Kesimpulan dari rantai pasok PT XYZ ini mencakup semua rantai pasok yang mencakup semua bagian diantaranya supplier, produsen, distributor, dan pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dan rantai pasok itu meliputi tidak hanya pada pembuat dan supplier, tetapi juga pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Dan pada tiap-tiap organisasi seperti perusahaan manufaktur, rantai pasok meliputi seluruh fungsi-fungsi yang terlibat dalam penerimaan yang permintaan dan pengisian permintaan pelanggannya. Fungsi ini termasuk tetapi tidak dibatasi perkembangan produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan customer service. Rantai pasok merupakan hal yang dinamis dan melibatkan aliran informasi yang konstan, produk, dan keuangan antar tingkat-tingkat yang berbeda. Sekian untuk presentasinya. Sekian dan terima kasih.